Kenapa kita harus olah sikap? Karena kalau kita ingin sukses, kita harus berada di jalur yang benar secara sikap. Nah, bagaimana jalur yang benar secara sikap kalau ditanya dalam skala 1 terhadap kegiatan tertentu atau profesi tertentu, berapa angkanya? Kan gitu. Nah, kita selalu mendapat jawaban angkanya paling 6 atau 7 begitu. Jarang-jarang kita mendapatkan yang angkanya 10 gitu. Nah, kalau sudah seperti itu jawabannya, kita harus lakukan dulu penempatan sikap. Nah, penempatan sikap itu bagaimana caranya? Nah, kita jelaskan seperti itu. Kalau Anda masih berada di jalur yang belum benar, itu sampai kapanpun, bagaimanapun tidak akan bisa masuk ke sebuah jalur sukses. Karena hidup itu sistematis gitu loh. Ya, seperti orang sakit perut, harus dinormalkan lagi dulu bagian-bagian yang terganggu tadi. Nah, sesudah dia normal, baru kemudian dia bisa kembali sehat begitu. Nah, sama juga seperti orang-orang yang belum sukses dalam satu bidang tertentu. Gitu. Makanya kita lakukan terlebih dahulu penempatan sikap. Penempatan sikap itu bagaimana caranya? Nah, kita jelaskan bahwa kalau kita ingin melihat suatu saat kita bisa mencapai sebuah sukses yang sejati dengan punya sebuah tunggal mahakarya gemilang tertentu, kita akan menghadapi resistensi. Ya, resistensi itu kan dari dalam diri paling besar itu. Banyak kan teman-teman saya setiap kali kita bicara olah sikap kan mereka sudah merasa pintar, sudah merasa tahu, sudah merasa hebat. Jadi mereka merasa nggak penting lah gini. Nah, orang-orang seperti itu saya gambarkan seperti batu karang, Mas. Saya bayangkan seperti batu karang. Nah, batu karang ini kalau ditetes-tetesin kan lama-lama berlubang juga tuh. Nah, itu kalau batu, Mas. Kalau batu kan, nah ini kan otak orang, ini kan manusia yang punya otak gitu kan. Nah makanya otaknya itu harus kita bantu solusinya dengan membahas berulang-ulang yang namanya energi super. Energi super ini sumbernya dari alat olah sikap yang saya ciptakan. 13 tahun lamanya. Oke. Nah dari situlah nanti akan terjadi perbaikan-perbaikan sikap dari 6 menjadi 7, 7 menjadi 8, 8 menjadi 9, 9 menjadi 10. Ya kan? Nah, setelah angkanya nanti naik menjadi 10, kemudian kita bicarakan orientasi pikiran terhadap sebuah makarya tertentu. Itulah sebetulnya yang menjadi tujuan daripada olah sikap. Bagaimana bisa terjadi sukses sejati tanpa olah sikap? Kita harus menerobos. Kita harus menerobos jalur yang tidak benar itu ke sebuah jalur benar, itu menjadi tidak mungkin. Iya, kita seperti masuk ke jalur yang tidak benar, tapi berharap hasilnya benar gitu. Ya kan? Nah, itu secara logika berpikir kan tidak bisa diterima. Artinya lintasannya lain sudah, mentor. Iya. Bayangkan kalau kita setiap hari berolah sikap, itu perbaikan-perbaikan sikap terus jadi nampak setiap hari. Mas Hilal saja contohnya. Dari kemarin-kemarin kan masih bimbang untuk fokus di bidang tertentu. Nah, setelah kita fokus, pengetahuan kita numpuk dalam satu bidang tertentu, di bidang properti tadi, ya, sehingga memorinya, hipokampusnya penuh dengan referensi-referensi yang berbau, yang ada hubungannya dengan properti, kan? Nah, dengan demikian percaya diri kita tumbuh, kita semakin kuat. Nah, nampak nanti perbaikan sikapnya dalam keseharian. Betul. Nah, kalau sudah terjadi perbaikan sikap masuk di angka 10, nah pelan-pelan kita bicara percepatan sukses. Nah, kalau sudah bicara percepatan sukses, kita bicara bagaimana mempercepat sukses itu terjadi. Ya, itu nanti kaitannya masih kembali kepada resistensi dan energi super juga.